Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang teman-teman yang mendengarkan. Dan di sini untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Finance. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi business plan. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anggi Aditya Ramadhani dengan NIM 237951 dari Prodi S1 Pariwisata dari kelas I. Nah, untuk materi yang dibahas pada presentasi kali ini ada 5 bab, yaitu 1. Pengertian business plan, yang kedua ada tujuan business plan, yang ketiga ada contoh business plan, yang keempat ada komponen business plan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pengertian business plan, sebenarnya business plan adalah ide atau perencanaan suatu bisnis yang dituangkan dalam suatu dokumen. Lalu, business plan ini berisi tentang konsep, tujuan, atau sasaran dan target bisnis. Business plan atau business plan ini disebut dokumen tertulis lengkap, berisi tentang tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh business plan ini terdapat jangka waktu yang cukup signifikan, jangka waktu yang cukup panjang untuk mencapai tujuan tersebut agar lebih jelas dan detail. Dalam sebuah business plan biasanya terdiri atau berisi tentang strategi pemasaran, penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya juga termasuk. Lalu untuk tujuan bisnis plan, sebenarnya tujuan utama dari bisnis plan ini adalah untuk menyediakan roadmap, memperjelas apa yang harus diinformasikan, dan mengetahui proyeksi bisnis di masa depan. Untuk contoh bisnis plan ini ya mungkin pakaian, jika kamu seorang penjahit atau penjual baju atau thrifting, buatlah seperti mungkin peta proyeksi bisnis yang lebih baik. Lalu untuk yang di bab selanjutnya ada komponen bisnis plan. Jadi untuk kalian teman-teman yang ingin membuat bisnis plan ini, kalian harus mengenal atau mengetahui setidaknya apa saja sih yang harus ada di dalamnya biar kalian tuh nggak buntu di situ. Dan mungkin dari saya ada beberapa komponen bisnis plan yang bisa saya sampaikan, antara lain ada deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan ini meliputi tentang sejarah, visi misi perusahaan, tujuan perusahaan itu apa harus jelas, dan mitra perusahaan. Lalu untuk produk atau layanan, menjelaskan produk kepada konsumen atau layanan yang ditawarkan dalam orang lain, dan ada feedback yang kita berikan, yang kita terima maksud saya. Dan untuk selanjutnya yang terakhir ada analisis pasar. Di sini di analisis pasar ini kita harus tahu apa yang harus diidentifikasi oleh kita. Misal identifikasi persaingan, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, atau positioning. Gitu sih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kolom komentar. Lalu di bab selanjutnya ada contoh bisnis plan. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama ada gambaran produk. Di sini maksud saya itu kita harus bisa mendeskripsikan produk bisnis dengan jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Contoh itu seperti penulisan dalam gambaran produk. Contohnya kayak ini teman-teman. Misal di bisnis kopi milenial menjual minuman kopi sebagai menu andalan. Untuk menu makanan pendamping tersedia aneka pilihan seperti cake atau pastry, hingga makanan berat seperti spaghetti. Nah, itu contoh
contoh gambaran produk teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh produk itu bisa diterima oleh kita. Lalu ada rencana usaha. Yang perlu dibutuhkan itu adalah persiapan teman-teman. Mungkin dari persiapan ini bisa meliputi informasi penjelasan, contohnya jam operasional dari jam mungkin jam 8 atau mungkin dari jam 9, kan kita beda-beda ya teman-teman. Mungkin kalau dari saya buka jam 8 tutup jam 9 malam. Itu adalah contoh rencana usaha. Tapi ada satu lagi teman-teman yang terakhir, itu ada strategi pemasaran. Ini bisa dengan digital promosi, contohnya dari TikTok, IG atau Twitter. Nah, ada juga yang tradisional masih dengan bermain dengan diskon itu. Lalu untuk yang selanjutnya di contoh bisnis plan itu ada rencana anggaran. Nah, di bagian ini kita itu harus wajib menuliskan harga dan bahan baku yang digunakan secara detail dan terinci. Misalnya di salah satu itu ada sewa ruko ada 1.500.000, pembelian kopi itu ada 300.000 per kilogram. Jadi kan 300.000 itu dikali 3 kilogram jadinya 900.000. Terus ada paper cup, itu per harganya itu ada Rp250, terus dikali 100 piece itu sama dengan 25.000. Nah, itu teman-teman. Mungkin rencana anggarannya seperti di ini, bisa dilihat di slide. Terus untuk yang selanjutnya ada sumber anggaran. Di sumber anggaran ini bisa berasal dari dana pribadi atau investasi atau mungkin dari pinjaman. Tapi yang jelas jangan pinjaman itu ya teman-teman. Tahulah. Tulislah keterangan yang sumbernya jelas, dana tersebut akan digunakan seperti apa, itu harus rinci dan gamblang teman-teman. Misalnya ya modal pribadi dari diri kita, modal berapa, mungkin sekitar 10 juta ya 10 juta. Terus dana pinjaman itu kalau 10 juta ya 10 juta. Terus perkiraan dana dari investor ya mungkin kalau ada 25 juta ya tulis 25 juta gitu. Yang penting terperinci teman-teman. Dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi setelah saya menjelaskan, kayaknya kalian sudah tahu tentang gambaran sebuah bisnis plan. Jadi intinya itu ketika kita membuat bisnis plan, berusahalah untuk realistis teman-teman. Calon investor itu akan tahu ketika kamu terlalu optimis terhadap rencana bisnismu, tapi kalau tidak memberikan resiko-resiko ke depannya itu sebenarnya juga apa sih yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi pesan saya sih ya buatlah bisnis plan semenarik mungkin, tetapi tetap bisa dipahami oleh investor secara masuk akal gitu teman-teman. Mungkin untuk materi bisnis plan saya cukupkan sekian. Kalau ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya juga kalau nggak bisa jawab ya saya searching dulu. Sekian dari saya. Kalau saya ada salah saya mohon maaf teman-teman, karena saya juga manusia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.